Ini yang saya mau review ini kawat ini dulu lor. Kawat ini dulu. Ini kawat Yusa. Ini kawat Yusa juga. Kawat Yusa ya lor ya. Tapi ini yang tembaga lor, bukan perak lor. Ini mudah-mudahan berasnya kuat ya lor ya. Dalam arti kuat, nggak putus lah gitu. Tapi insya Allah kuat lah. Ini karena baru dipakai cuman 1 kali kayaknya nih. Ini mau saya review ini lor. Ini kawat kawat Yusa, tembaga Yusa tapi tanpa perak. Itu yang saya jual di Shopee maupun Tokopedia ada ya lor ya. Tapi lihat dibanding kawat Jerman dia lebih unggul ya. Dalam arti satu settingan yang pas dia lebih unggul. Karena kualitas tembaganya mungkin yang bagus ya lor ya. Ini saya pakai magnet speed ini lor, bukan untuk slop ataupun lain. Ini dia lebih kuat lah gitu. Oh ya lor, satu lagi ya lor ya. Kalau misalnya kita belikan satu gulungan nih, beli angkurnya aja maksudnya, katakanlah speednya kok nggak sesuai harapan gitu. Faktor utamanya satu, kayaknya tadi saya juga udah bilang ya, faktor pertamanya itu satu, terdapat pada mobil. Jadi mobilnya itu kurang licin. Itu faktor pertama menurut saya loh ini ya, menurut saya. Satu, mobilnya kurang licin. Yang kedua adalah rasio gearnya. Yang ketiga adalah magnetnya. Tapi saran saya itu di mobil lor, karena mobil licin itu juga mempengaruhi laju mobil juga ya lor ya. Belum tentu ya lor ya, belum tentu. Dalam arti gini, ini kan muter kayak gini, belum tentu kita muter kayak gini itu dia nggak masalah. Perhatikan lor, belum tentu dia muter mulus kayak gini dia nggak masalah. Kadang bermasalah. Maka dari itu kita tidak bisa memprediksi ya, dalam arti mobil ini dalam keadaan prima apa enggak. Alangkah baiknya kita, tadi saya ngomong itu, di break in terlebih dahulu gitu ya, sebelum main, sebelum turun ke rasnya. Itu alangkah baiknya kita semprot kok pakai pelumas itu ya lor ya. Alangkah baiknya semprot pakai pelumas biar tambah licin larinya, biar tambah gesit gitu ya lor ya. Faktor keduanya adalah gear, dalam arti menentukan ukuran ataupun rasio gear antara gigi rendah dengan gigi tinggi gitu loh. Kalau treknya panjang itu lebih baik pakai gigi tinggi, jangan gigi rendah. Kalau gigi rendah itu untuk akselerasi, untuk angkatan pertama. Tapi kalau gigi tinggi itu untuk top speed, jadi kecepatannya itu biar nyampe gitu lah loh. Kecepatannya itu biar maksimal lah intinya gitu ya. Gigi tinggi itu berapa sih bang? Gigi tinggi itu antara 17, 18 itu gigi tinggi. Kalau gigi rendah itu 13, 14 gitu gigi rendah. Gigi sedang itu 15 sampai 16 gitu sedang. 13, 14 tinggi,
rendah ding. Kalau 15 16 itu sedang, 17 ke atas itu baru gigi tinggi. Nah ini saya makainya gigi berapa ini. Ya pokoknya buat anulah apa ya mah, yang penting buat review kayak gini biar maksimal gitu ya. Ini lur, sudah saya masukin lur. Lama ya lur ya, masukin doang lama ya lur. Nih kawatnya ada. Ini mau saya tes, mau saya liatin juga timernya berapa, pakai jalur kayak gini nih. Nanti saya start dari sini lur. Start dari sini, jalur dalam, nanti ke lari ke sini jalur tengah lagi, nanti lari ke sini langsung start, timernya jalan, muter lagi satu putaran ya kan, muter lagi dari sini langsung ke sini, habis itu ke sini baru finish gitu kan. Jadi enggak, start saya itu enggak langsung dari sini loh, enggak dari sini, tapi saya dari sini. Jadi muter dia 3 putaran dulu baru start gitu ya. Nanti sama semua kayak gitu ya lur ya. Oke lur, saya siapin dulu ini. Tumben ini saya ngerekam kayak gini agak lama ya lur. Biasanya itu ya cuman berapa menit ya gitu kan. Ini agak lama ya. Itu tujuan saya biar saya ngomong kayak gini, biar ada sedikit informasi yang bisa kalian ambil, yang bermanfaat bisa kalian ambil, yang enggak bermanfaat abaikan ya lur ya. Tujuan saya di sini sudah saya bilang, untuk sebuah iklan, sebuah promosi ataupun apa ya, mereview aja gitu ya lur ya. Jadi saya bukan seorang YouTuber, bukan seorang kontester, seorang kontestan lah, ininya buat konten gitu kan. Ini saya ngerekam di sini di dalam rumah ini loh, di dalam rumah pribadi ini. Ini banyak orang sih lalu lalang di sini. Ada sanak saudara juga. Tapi karena saya mohon izin untuk saya review, untuk saya pakai waktunya, untuk saya pakai tempatnya. Tadi alhamdulillah mereka ngerti ya lor ya. Saya sih ada tempat ya lor ya. Cuman tempat itu buat tempat yang lain, buat usaha yang lain, jadi nggak bisa buat pakai tempat trek kayak gini. Paling bisa ya buat di sini di dalam rumah ini. Sebenarnya cukup luas di sana ya lor, cuman ya karena dipakai buat tempat yang lain ya, jadi saya nggak bisa mindah-mindahin lagi barangnya yang di sana. Jadi saya putusin di sini aja, namanya juga apa ya, tempat masih cukup lah segini, buat tes-tes doang ini masih cukup. Yang penting kan apa namanya, larinya itu kan udah kelihatan gitu kan. Aduh. Ini mohon maaf ya lor ya, saya ngomong nggak ada orangnya ini, kayak makhluk halus itu, ada suara nggak ada rupanya gitu ya lor ya. Mohon maaf ya lor ya, karena saya orangnya itu agak apa ya, agak malu lah saya di depan kamera. Jadi saya tidak ingin mempublikkan ataupun apa ya, orang tahu lah ini, saya nggak mau kayak gitu, karena saya bukan artis juga. Oke lor, ini saya siapin ini pakai gear tinggi nih salah ya lor. Saya coba pakai gear tinggi. Gear tinggi berapa lor? Tadi saya ngomong lor ya, tadi udah saya ngomong ya lor ya. Bisa pakai gear tinggi. Tapi apakah kuat di sini?
Sebenarnya tergantung anu lur, tergantung tembaganya, kawatnya itu besar kecilnya pengaruh juga. Sebentar ya lur ya, ini disiapin dulu. Ya namanya juga apa bikin video tapi real videonya tanpa saya edit, jadi ya mohon maaf, mohon dimaklum kalau ada sedikit kelamaan, sedikit nunggu, nggak saya percepat, nggak saya potong ya, mohon maaf. Karena sifat saya tadi seperti tadi itu loh, real sesuai kenyataan, sesuai, jadi mengalir sesuai air, sesuai waktu. Ini informasi tambahan lagi ya lur ya, buat kalian ya, anggap aja ini kan katakanlah ini sebuah kaca kan dia lebih rata gitu kan, katakanlah diginiin kan. Ini karena katakanlah ada yang agak naik sedikit kayak gini, ada yang di sini, itu sebenarnya nggak pengaruh banget loh. Sebenarnya pengaruh banget karena sifat dari sasis ini kan elastis termasuknya. Ini kalau kita misalnya naik kayak gini, ini tinggal kita tekuk aja gini. Yang terpenting itu adalah ininya, duralnya ini. Kalau kita main Tamiya terus Tamiyanya sering kelontang, sering terbang, kalau speed loh ya beda lagi. Kalau STO STB itu kan kadang faktornya beda lagi. Itu kalau di speed itu faktornya di sini lur, kalau kelontang di daerah duralnya ini. Tapi kalau masalah dia naik sedikit ataupun ininya misalnya ininya di kayak gini nih, nah di kayak gini dia nggak pas, dua-duanya nggak pas misalnya, nggak masalah lur, nggak ada pengaruhnya. Itu ininya pun nggak masalah, misalnya dia naik sedikit nih, ini kita dari sini naik sedikit misalnya, kita tinggal kita kayak gini aja lur, dipencet kayak ginilah ininya, ditekan biar sama gitu. Tapi sebenarnya faktornya bukan di situ mas, soal kelontangnya itu bukan di situ, tapi di dural ya lur ya. Duralnya itu agak tumpul, jadi dia kalau laju kenceng terus belok itu pasti kelontang. Kalau tumpul, nanti kalau tajam insya Allah enggak. Ini berhubung duralnya ini baru, saya jamin insya Allah enggak bakal kelontang ya lur ya. Ini yang saya review, ini yang saya pasang ini pakai tadi tembaga Yusa ya lur ya. Nanti berapa nilainya ya, nanti kalian bisa kira-kira sendiri dengan trek segini. Dengan trek segini sekitar sekian detik, apanya waktunya, nanti bisa kira-kira sendiri. Segini aja ya lur ya, dari sini aja lur, nah kayak gini lur. Oke lur, jelas ya lur ya. Ini ada file juga ini. Ya mungkin karena faktor dari pandangan, jadi lari bisa apa ya, bisa dianggap cepat, bisa dianggap lambat, bisa masih kelihatan, nggak kelihatan, itu karena pandangan ya lur ya. Di samping itu juga karena resolusi kameranya juga bisa, resolusi videonya juga bisa gitu ya lur ya. Jadi kalau kita model rekaman itu nggak real 100%, dalam arti larinya seperti ini nggak kelihatan, terusan
larinya kenceng banget, larinya lambat padahal AC-nya kenceng tapi kelihatan lambat, AC-nya lambat kelihatan kenceng. Itu enggak real ya lur ya, itu tergantung faktor dari resolusi video itu sendiri, foto itu sendiri, kamera itu sendiri, dan lain sebagainya ya lur ya. Jadi kita pakai logika aja gitu ya lur ya. Nah di sini saya pakai timer, nanti kan bisa kita lihat bareng-bareng ya kan lur ya. Oke lur, mungkin saya bisa merekam model seperti ini ya, pandangannya seperti ini. Kita langsung saja coba. Ini ya lur ya. Oh ya lur, ini saya pakai baterai pada umumnya nih lur, yang sering dipakai sama orang buat lomba. Ini saya pakai baterai ini kayak gini ya. Ini saya jual ini lur, ini saya jual dalam arti sudah olahan, tapi kalau ada orang yang beli itu pre-order, karena saya kalau jual yang olahan kayak gini saya sebelumnya saya olah dulu biar baterai itu benar-benar fresh, benar-benar baru. Kalau saya jualnya udah saya olah nanti ya, kalau langsung laku, kalau misalnya nunggu sampai 3 minggu sampai 3 minggu sampai 1 bulan ataupun lebih, itu kan jadi baterai itu kan otomatis udah nggak fresh lagi. Maka saya putuskan kalau misalnya ada orang yang order seperti ini, maksudnya yang olahan, itu saya bikin pre-order karena saya olah dulu gitu ya lur ya. Tapi memang kadang ada orang yang pengennya cepet, jadi kira-kira order langsung dikirim. Kadang ada yang gitu, pernah order tapi di cancel, itu disebabkan karena pre-order, kadang gitu ya. Itu menurut saya orang yang mungkin dia buru-buru mau dipakai atau apalah. Tapi kebanyakan orang yang tahu saya ya ngerti lah gitu. Ini ya lur ya, ini saya set. Ini masuknya baterai dari sini tuh kalau bisa jelek gitu ya lur ya, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu longgar. Kalau longgar sih kita ganjel ya, tapi yang penting nggak terlalu kenceng, jadi nggak, sasinya itu nggak nekuk kayak gitu lur, nggak apa namanya, mengkelong kayak gini, jadi tetap sih lurus gitu ya. Oke ya lur ya, kita coba aja. Ini misalnya kalau kita lepas dia nggak muter, berarti dia masih kendor lur, perlu diganjel lagi. Namanya juga ini baru saya apa namanya, pertama kali saya turun ya, jadi ukuran ini belum, ibaratnya belum apa ya, belum biasa lah ininya gitu, dimasukin baterai belum biasa dimasukin. Nah ini lor, ini saya lepas tapi dia masih nggak jalan, ini otomatis ganjelnya ini kurang tebel gitu. Kita perlu ganjel lagi lor, sebentar ya lor ya. Ini lor, daerah sini yang perlu kita ganjel, daerah sini. Nah kayak gini kita ganjel aja nih. Ini mudah-mudahan bisa ini lur, udah saya ganjel. Tapi dalam arti diganjel tapi tidak terlalu kenceng ya lur ya, cukup secukupnya aja gitu.
Oke lur, mobil lagi lur. Ini udah ya lur ya. Ini gulingan yang tadi. Oke, kita coba. Ini barusan saya lepas dan nilainya ini lur, nggak kelihatan ya lur ya, nilainya 2,65 detik, jadi 2 detik, 65 mili detik, jadi nggak ada 3 detik ya lur ya. Ini tembaga Yusa, ini tracknya seperti ini lur, nilainya segini. Tadi apa ya, saya ngentikin memberhentikan, nggak kuat karena mungkin kurang kencang juga saya megangnya, jadi dia lari lagi. Ini nilainya segini ya lor ya, 2 detik 65 mili detik, jadi nggak ada 3 detik ya, 2,65 detik. Oke lor, kita reset ya, kita reset ulang. Ini tadi mesinnya yang ini lor. Nah, ini mobil saya pak, baru pertama kali turun trek. Ini mesinnya sama seperti yang saya jual di Shopee ataupun Bukalapak ya lor ya. Jadi mesinnya kayak gini, tembaganya itu Yusa 0,68, harganya sekitar ya di Shopee ataupun Tokopedia sudah ada, itu yang plus mesin ada, yang cuman mobilnya doang ada, itu ya segitu ya lur ya. Tapi kalau harganya yang lebih tinggi lagi itu kawatnya beda lagi lur, kawatnya pakai perak. Kalau yang ini kan tembaga nih, itu larinya kayak barusan tadi. Kalau dilihat secara langsung di sini itu saya ngomongnya ya kenceng lur, karena saya kan lihat langsung. Tapi kalau di model di kamera, di video kurang kenceng, apa memang kenceng atau terlalu kenceng atau gimana saya kurang tahu ya lur ya. Itu kan faktor dari sebuah kamera juga. Jadi lebih realnya lagi ya lihat langsung lur gitu, aslinya gitu. Padahal ini berasnya putus ini lur, tapi alhamdulillah tadi kayaknya track lap pertama mungkin udah waktunya udah udah kena. Ini lap keduanya mungkin pas putusnya itu. Ini tembaganya ya lur ya, kawatnya. Ini kalau yang ini 0,7 ini lur. Kalau ditekan banget itu 0,68, tapi kalau kita biasa itu 0,7. Ini kawat tembaga Yusa, warnanya sih kayak standar biasa lur. Saya punya satu lagi itu warnanya merah sama kuning, tapi kalau kuning nggak saya jual, itu saya buat apa ya, buat ngetes doang lah ini gitu, lagian punya sedikit doang. Oke lur, yang kedua saya ingin mereview yang peraknya ini yang saya
pakai yang hitam aja ya lur ya, pakai yang hitam. Ini brasnya tadi lepas ini lur, dalam arti putus lur. Ini tetap sama ya lur ya, satu magnet. Ini mau saya ganti dulu lur, ini mau saya ganti dulu, ataupun apa ya, ganti dulu aja lah ya, nunggu lagi nih lur. Sabar ya lur ya, mohon maaf. Ini saya apa ya, ya bukan ngajari ya lur, bukan ngajari ya lur ya, tapi ya berbagi pengalaman aja lah caranya. Ini ada yang bagus ini lur, ini ada yang bagus, jadi saya nggak bikin lagi. Sebenarnya tadi mau bikin, cuman ini ada yang bagus ya nggak usah ya lah, nanti kelamaan bikinnya gitu. Ini saya pakai lena tipis ini lur, lenanya pakai 0,05 0,05, jadi nggak ada 0,1 mili, nggak ada. Terusan di tekuk didobel jadi 0,1 mili, jadi lebih tebal, tapi ya tetepan sama. Nanti kalau putus satu ya dia agak kurang. Ini tujuannya dikasih penjepit ini biar dia lebih apa namanya ya, menjepitnya ke kepala angkurnya jadi lebih kenceng, lebih kuat, biar nggak longgar. Kalau longgar itu arus alirannya itu jadi kurang maksimal, makanya kita perlu penjepit kayak gini. Tapi penjepit kayak gini nggak harus kuat ya lur ya, yang penting itu ada tekanan gitu aja ya, nggak harus kayak gini lur, nggak harus kayak gini, nih. Ini longgarin dikit kayak gini itu nggak apa-apa, yang penting ada tekanan aja. Aduh kok bengkong ini. Aduh bisa nggak ya. Nah ini bahaya ini lor, kalau misalnya kita pasang sampai kayak gitu itu bahaya ini lor. Mending jangan dipaksa ya lor ya, mending diganti gitu, diulang maksudnya. Ini mau saya pasang lagi, mungkin ini cukupan sih buat 5 putaran ya. 5 putaran itu saya anggap itu 1 lap itu, karena startnya kan 3 track sebelum start, jadi saya 5 track putaran, 5 putaran lah. 2 track sebelum start itu saya udah nyalain, udah start dulu, jadi 5 putaran totalnya. Tadi yang pertama itu malah lebih dari 5 putaran itu lor. Berapa itu tadi? Ini berasnya agak tipis sih lor ya, dibanding tadi. Oh ini mau putus lor, ini putus nih lor, ini udah nggak bisa dipakai nih lor ya, terpaksa kita bikin lor. Nunggu ya lor ya, nggak apa-apa ya lor ya, di skip aja lah, nggak apa-apa lor, nunggu dulu ya lor ya.
Ini lur, ini ada yang tadi ada yang udah tekukan ini berapa ini 2 lur, 2 lena. Jadi 2 lena kayak gini ini kita tekuk bareng ya lur ya. Ini cara bikinnya kayak gini lur, ini kalau saya kayak gini. Ini 2 lena ukuran tipis ya, 0,05 bukan 05 ya lur, tapi 0,05, 2 angka di belakang koma, jadi lebih kecil. 0,05 bukan 05 tapi 0,05. Ini kayak gini lur ya, kayak gini. Terus ini kan sudah setengah nih, kita tekuk lagi jadi kayak gini lur. Nah kayak gini. Kita tekuk lagi jadi kayak gini. Kita rapatkan. Kalau udah, sebentar lur, ini yang satu belum. Ini dari video saya ini dari tadi itu ada juga informasi yang ya berbau apa ya, soal buat pengalaman lah, buat ada ilmu juga gitu. Walaupun nggak secara rinci, nggak secara detail, bisa kalian ambil manfaatnya gitu ya lur ya. Ini udah lur, udah jadi, tinggal kita tekuk buat masukin ke rumah beras. Nah ini arahnya kayak gini lur. Nah ini satu lagi buat informasi buat kalian, ini kan ada nih yang buat sisanya ini yang sebenarnya ini kan tadi kan ujung ya, ujungnya ataupun pangkalnya ini yang kena, ini yang tipis ini kalau saya ya lur ya, ini saya kenain, ini kan katakanlah anggur nih, kepala anggur saya kenain di sininya, di sini. Nah di sini lur. Jadi kalau dia nanti putus, dia akan otomatis dia akan apa ya, akan terlempar gitu loh. Sedangkan yang sini dia buka, otomatis dia akan lebih cepat merespon lagi ketimbang yang ini. Yang ini kan dia nggak, kalau buka dia kan otomatis nggak keluar, dia masih nempel. Nah, ini kadang lebih lama lagi buat kembali ke semuanya lagi gitu loh. Paham ya lur ya? Nah ini kayak gini, yang tipisnya itu tadi yang ini nih tak fokus ya lur ya. Ini yang tipisnya yang ini ya lur ya. Ini yang satu ini dikenain di kepala anggurnya itu ya lur ya. Ini kita tekuk dulu buat rumahnya. Usahain ini sama ya lur ya, ini sama. Usahain ini sama lur kayak gini. Nih udah ya, ini kayak gini lur. Nah ini nanti kayak gini lur, ini yang kecil ini yang tipis, paling tipis ini nanti dikenain di kepala anggur, sedangkan yang ini yang tebel ini yang buat tengahnya tadi itu nggak kena kepala anggur. Jadi nanti modelnya kayak gini lur ya, kepala anggurnya di tengah sini ya. Jadi tujuannya kalau dia putus dia akan langsung hilang, langsung dia lepas sendiri. Yang atas nanti neko, otomatis dia akan kembali ke seperti semula aliran listriknya, aliran arusnya. Itu ya lur ya.
Oke lur, ini mau saya pasang. Ini masangnya sih pakai tangan biasa, nggak masalah ya lur ya, nggak usah pakai penjepit. Kalau misalnya susah ya pakai penjepit, kalau misalnya gampang ya pakai tangan gitu ya lur ya. Jadi masang kayak gini nggak harus ya, hati-hati tapi nggak harus terlalu apa ya, feminim lah ininya gitu, bener-bener hati-hati gitu enggak. Kalau udah biasa sih ya anu lur, gampang lur. Sebentar ya lur ya, ini tak pasangin dulu. Nah kayak gini kan enak lur, nggak usah pakai penjepit segala macam ya. Itu ada orang ngomong itu lur. Ini biasanya saya kalau ngerekam ini pakai musik ini lur, ini pas nggak ada musik ini lur, lupa tadi saya nggak nyalain. Ini ya lur ya, udah jadi ya lur ya. Nah ini kan kalau baru ini kan dia terlalu rapet kayak gini lur. Itu saran saya jangan terlalu rapet kayak gini ya lur ya, jangan terlalu rapet, tujuannya biar nanti kalau terlalu rapat gini, nanti kalau terlalu rapat kayak gini, nanti kalau udah ada angkurnya, kena arus, kena listrik, nanti dia malah rumah berasnya nanti jadi malah leleh. Dan ini harus perlu kita longgarin gini lur. Nah kita perlu longgarin, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu rapat juga. Nah secukupnya aja, yang penting kita apa ya, kurang lebih itu bisa ngira-ngira kepala anggur itu dia kejepit. Nah kayak gini, ini kayak gini cukup lur, nggak usah terlalu rapat, nggak usah terlalu renggang, cukup segini ya lur ya. Nah kalau terlalu longgar juga nanti daya tekannya ke kepala anggur juga kurang kuat, nanti arusnya kurang stabil juga. Kita perlu secukupnya aja lur, segini lur, cukup. Terlalu rapat enggak, terlalu lebar enggak, ya secukupnya. Ini saya masang kayak gini biasa lur, enggak ininya enggak saya ditaruh bawah, enggak saya apa, coba gini nih. Nah masukan enak loh. Jangan lupa lur, satu lagi, ini kalau sebelum kita main ataupun res ataupun nyalain mobilnya, kita kasih pelumas sedikit aja lur sini lur. Ini pelumas buat berasnya, tujuannya biar nggak terlalu aus. Nah sebenarnya ini perlu disemprot ini lur, tapi nggak usah, ini nggak saya semprot, maksudnya sebenarnya perlu disemprot lur. Pakai cleaner itu lur, BD40, tapi cleaner ya lur ya, tulisan Rexo standar dan segala macem itu ya lur ya. Ini tembaganya tembaga kawatnya perak ini lur, yang warnanya hitam tadi ya lur ya. Ini tetap satu mobil tadi ya lur ya. Ini bannya juga saya apa ya tadi ya, bersihin, ban mau saya bersihin, dan gearnya sama, magnetnya juga sama, cuman mobilnya yang beda itu kawatnya doang lor. Tadi kan nilainya 2,65 detik ya lor ya, tidak ada 3 detik, 2,65. Ini selisihnya berapa ini lor? Tapi kalau selisihnya katakanlah sedikit banget gitu kan, katakanlah sedikit banget, itu disebabkan karena treknya itu yang terlalu pendek terlalu singkat juga, jadi otomatis nilainya tidak terlalu, selisihnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau treknya panjang ya saya yakin pasti selisihnya banyak banget.
Ini lagi saya bersihin lor, ini roda-rodanya, roda ini. Aduh, ini baterai saya mau habis ini lor, mudah-mudahan sampean ini lor, lednya udah mati ini lor, mudah-mudahan sampai ya lor ya, atau nanti sekalian dicas ya nggak apa-apa deh. Oke lor, ini saya cepet-cepetan aja ya, mau saya apa ya, saya cas juga. Ini sambil ngecas ini lor. Ini sambil saya ngecas ya lor ya. Baterainya habis lor. Oke lor, ini saya lagi apa namanya, bersihin bannya. Ini jangan disepelein ya lor ya, ban itu pengaruh juga ya lor. Tapi kalau saya nggak disemprot lor, paling dibersihin pakai lap. Kalau disemprot itu nanti efeknya jadi bannya tadi itu kayak cepet apa ya, cepet ngelotok itu lor, cepet kelupas lemnya. Alangkah baiknya kalau menurut saya itu jangan sering disemprot ya, sekali-kali nggak masalah lah, tapi jangan sering itu. Alangkah baiknya kita anu aja, apa, kita lap aja gitu. Ini ya lor ya, ini flashnya mati lor, baterai terlalu lemah. Ini ini baterai dalam kondisi down ya lor ya. Tadi saya punya 2 pasang. Oh ya, kebetulan ini udah saya olah ini lor, baterainya sudah saya olah, jadi mudah-mudahan lebih maksimal juga ya lor ya. Ini udah, kita coba yang kawat perak, sterling perak gitu ya. Ini kawat saya perak 82% perak, sisanya tembaga dan lapis warnanya tadi ya lor ya. Nah ini udah bisa pakai LED ini lor, tapi nanti kita cas di sana ya lor ya. Oke, ini saya lepas dulu. Saya atur ulang dulu. Ini kayak gini. Sebentar ya lur ya, ini lagi ngurus apa chargernya dulu ini.
Halo, segini ya cukup ya lor ya. Ini flashnya belum nyala lagi nih lor. Nah ini udah bisa lor. Nah oke. Oke lor, kita langsung aja mulai lagi. Iya lor ya. Ini tadi kawatnya perak warna hitam itu tadi ya. Aduh lur, lepas lagi ban saya lur. Lemnya mungkin kurang bagus atau gimana ini lur, apakah terlalu kenceng atau gimana nih lur. Aduh, tapi ini nilainya bagus ini lur, saya liatin ya lur ya. Ini lur, nilainya 2,56, tadi 2,65. Ini berarti selisih sekitar 9 ya lor ya. Bener pak lor, tadi 65, sekarang 9 ya, bener ya. Ini trek pendek kayak gini selisihnya di sini sekitar 0,9 mili detik. Ini kalau misalnya treknya panjang itu jauh lebih banyak selisihnya lur, jadi otomatis dia lebih kenceng gitu ya lur ya. Bisa di logika nggak lur? Bisa ya lur ya. Ini kalau treknya panjang otomatis dia selisihnya lebih banyak, karena apa, daya jaraknya itu kan dia lebih panjang, otomatis dia lebih lebih panjang lah ininya, waktunya itu jauh lebih pendek nantinya, dia sesinya juga lebih panjang nanti. Ini 2,56. Oke lur, ini mobil saya tadi mana ya, ini berhubung baterainya juga mau habis. Nah tadi banyak kemana ini lur, hilang. Lagi saya cas ini lur, ini banyak hilang lagi nih lur. Aduh, banyak hilang, lepas lagi. Nah ini efeknya dari tadi kan saya kasih oli ini, di sini kasih pelumas, itu kena oli sedikit aja lemnya jadi kayak kurang kuat ini lur, lepas nih. Ini perlu dibikin lagi nih lur, jauh lebih kenceng ya lor ya, pakai yang perak ya lor ya. Nah ini kebanyakan orang pemain kejurnas, pemain pro, ataupun yang pernah menang lomba dalam tingkat kejurnas, umumnya orang pakai kawat ini lor, kawat yang ada peraknya. Iya ya lor ya, itu informasi dari saya. Dulu saya masih muda, sekitar tahun 2002 sampai 2005an itu, kalau saya lomba itu saya pasti pakainya yang ada peraknya. Kebanyakan orang kan belum pada ngerti lor, tapi sekarang banyak perkembangan, jadi semua orang pakai kawatnya itu ya lor ya. Ini lepas lor.
Ini nanti saya bikin lagi ya. Oke ya lur ya, cukup sekian dari saya ya lur ya, mungkin udah kepanjangan juga. Jadi kesimpulannya kawat pera itu jauh lebih bagus daripada tembaga ya lur ya. Oke lur, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan informasi yang tadi saya sampaikan semoga ada manfaatnya bagi kalian ya. Yang ambil yang bagus itu diambil, yang tidak bagus kalian abaikan. Oke lur, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.